Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan kuasa bagi Allah kami yang kudus, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, yang berkata demikian. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kesembuhan adalah salah satu anugerah besar yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Tuhan bukan hanya Allah yang menyelamatkan jiwa, tetapi juga Allah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa kita. Ketika kita menghadapi penyakit, baik fisik, emosional, spiritual, kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kita secara total. Namun kesembuhan dari Tuhan tidak hanya berbicara tentang pemulihan fisik saja, tetapi juga tentang pemulihan yang menyeluruh dalam hidup kita, memulihkan hati, pikiran, dan hubungan kita dengan Tuhan. Melalui ayat renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan yang sempurna. Lukas pasal 6 ayat 19, di sana kita melihat bahwa kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang berusaha menjamahnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa mutlak atas segala penyakit dan kelemahan. Tidak ada penyakit yang terlalu besar bagi Tuhan, dan tidak ada kondisi yang terlalu sulit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita datang kepadanya dengan iman, kita dapat mengalami kuasa-Nya yang menyembuhkan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang peduli dengan setiap aspek kesehatan kita, jasmani, mental, dan rohani kita. Yang kedua, kesembuhan melalui iman. Di dalam banyak kisah di Alkitab, kesembuhan seringkali terjadi ketika seseorang mendekati Tuhan dengan iman yang besar. Dalam kitab Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-34, Yesus berkata kepada perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman perempuan itu membuatnya berani untuk mendekati Yesus dan percaya bahwa hanya dengan menjamah ujung jubahnya, ia akan sembuh. Iman yang teguh pada kuasa Tuhan merupakan kunci untuk mengalami kesembuhan.
Meski situasi tampak tidak mungkin di mata manusia, dengan Tuhan segala sesuatu pasti terjadi. Iman kita kepada kuasa dan kasih Tuhan membuka jalan bagi kesembuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, kesembuhan juga datang dari pengampunan. Selain kesembuhan fisik, Tuhan juga ingin menyembuhkan luka-luka dalam hati kita. Luka batin, kepahitan, dan rasa bersalah seringkali menjadi penghalang bagi kesembuhan yang penuh. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3, Daud menyatakan bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Pengampunan adalah bagian penting dari kesembuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, mengakui dosa dan kesalahan kita, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang menyeluruh, baik untuk tubuh maupun jiwa. Pengampunan membawa damai sejahtera, dan damai sejahtera ini membuka jalan bagi pemulihan yang sejati. Yang keempat, proses kesembuhan menurut waktu Tuhan. Terkadang kesembuhan tidak datang secara instan. Tuhan seringkali bekerja melalui proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Seperti yang dialami oleh Ayub, dia mengalami penderitaan yang hebat, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya secara luar biasa. Kesembuhan dari Tuhan mungkin tidak selalu datang secepat yang kita harapkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dalam masa menunggu, kita dipanggil untuk tetap berserah dan beriman bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan pemulihan kita sedang berlangsung. Yang kelima, kesembuhan yang membawa kesaksian. Setiap kesembuhan yang kita alami dari Tuhan bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam Yohanes pasal 9, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir, itu menjadi kesaksian yang besar tentang kuasa Tuhan. Kesembuhan yang kita terima dari Tuhan bisa menjadi sarana untuk memberitakan kebesarannya kepada dunia. Tuhan menyembuhkan kita supaya kita dapat memuliakan namanya dan menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan bekerja dalam kehidupan umat-Nya. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan adalah sumber kesembuhan kita, baik secara fisik maupun rohani. Dia memahami setiap luka dan penderitaan yang kita alami, dan Dia memiliki kuasa untuk memulihkan kita secara menyeluruh. Kesembuhan dari Tuhan seringkali datang melalui iman, pengampunan, dan proses yang Tuhan atur menurut waktunya. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Dia selalu ingin yang terbaik bagi kita dan Dia sanggup menyembuhkan segala kelemahan kita. Ketika kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi kasih dan kuasa-Nya yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur karena Engkau peduli pada setiap aspek kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.